Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan Intel menyamar jadi pedagang bakso, membongkar sindikat TKI ke Kamboja. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Langit sore di sebuah desa kecil di Jawa Barat mendadak berubah muram. Awan hitam menggantung berat, seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati penduduk kampung yang berkumpul di depan sebuah rumah tua bercat biru pudar. Di halaman rumah itu, tergeletak sebuah peti mati berbungkus bendera merah putih. Tangis pilu terdengar dari dalam, menyayat sunyi desa yang biasanya damai. Seorang ibu paruhbaya, Bu Erna, terduduk lemas di teras rumah sambil memeluk foto anak perempuannya, Rina, yang kini telah kembali dalam keadaan tak bernyawa. Di sekelilingnya, para tetangga menatap dengan wajah muram, tak percaya bahwa gadis ceria yang mereka kenal, yang dulu pamit, mau kerja di luar negeri jadi babysitter, kini kembali hanya dalam sebuah peti. Anak saya pamit cari kerja, katanya kerja di salon di Kamboja, katanya dapat gaji besar, katanya. Suara Bu Erna pecah, tangisnya meledak tanpa bisa ditahan. Seseorang dari dinas sosial datang membawa dokumen dan menjelaskan bahwa Rina diduga menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gudang tua dekat perbatasan Thailand, Kamboja, bersama beberapa wanita lain yang juga berasal dari Indonesia. Berita ini cepat menyebar, bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi juga viral di media sosial. Tayangan televisi menampilkan wajah Rina dengan tulisan besar di bawah. Kisah pilu Rina, TKI ilegal pulang dalam peti, siapa yang bertanggung jawab? Rekaman menunjukkan saat peti diturunkan dari mobil ambulans, diiringi jerit histeris Bu Erna dan tangis adik-adik Rina. Suasana semakin pilu saat terdengar suara seorang tetangga yang berkata lirih, "Itu anak baik, kalau tahu akhirnya begini, mending kerja di sawah juga nggak apa-apa." Sementara itu, di Jakarta, suasana jauh berbeda. Sebuah ruangan gelap di Mabes TNI. Layar proyektor menyala menunjukkan peta pergerakan sindikat pengiriman TKI ilegal. Beberapa wajah serius memperhatikan presentasi yang dipaparkan oleh perwira tinggi. Di antara mereka duduk seorang pria berwajah keras dan penuh luka di ujung alis kirinya. Berpakaian sipil namun aura militernya tak bisa disembunyikan. Dialah Serka Arman, salah satu agen intelijen yang dikenal dengan sebutan Bayangan Malam. Kasus Rina bukan yang pertama. Dalam 3 bulan terakhir, sudah 7 TKI ilegal yang dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa. Semua dari jalur non-resmi. Semua direkrut dari kampung-kampung terpencil, ujar seorang kolonel dengan nada tegas. Ia menunjuk layar yang menampilkan foto beberapa pria dan wanita yang dicurigai sebagai kaki tangan sindikat. Salah satunya adalah wanita berwajah manis dengan hijab rapi, bernama samaran Mbak Rani, yang sering membawa brosur kerja luar negeri ke kampung-kampung. Target kita jelas. Bongkar sindikat ini dari akar sampai ke otaknya. Tapi kita harus pakai cara tak biasa. Mereka terlalu licin kalau kita pakai jalur formal, lanjut sang kolonel. Ia menatap Arman dalam-dalam. Kita butuh seseorang yang bisa masuk ke mereka, yang bisa jadi tak terlihat. Dan kamu, Arman, kamu akan jadi tukang bakso. Ruangan hening sejenak. Tak ada yang menyangka metode ini akan dipilih. Arman tersenyum tipis. Bakso, ya? Udah lama juga saya nggak dagang. Terakhir jualan waktu nyamar di Papua. Tapi kali ini bukan sembarang jualan. Kamu akan masuk ke kampung di Cikarang, tempat Rina dulu direkrut. Dengarkan bahasa mereka. Kenali siapa yang datang malam-malam. Temukan siapa yang menjual masa depan anak-anak kita ke neraka, ujar kolonel sambil menekan jarinya ke peta digital yang menandai titik panas pengiriman ilegal. Malam itu, di luar markas, hujan mulai turun. Dan di saat yang sama, jauh di desa Rina, Bu Erna menatap peti anaknya untuk terakhir kali sebelum ditutup rapat. Tangannya gemetar saat menaburkan bunga. Bibirnya bergetar sambil berdoa lirih. Tuhan, jangan ada lagi anak ibu yang pulang seperti ini. Namun ia tak tahu, dalam diam, negara sedang bergerak. Seseorang sedang bersiap menjelma menjadi pedagang bakso.
Tapi yang ia jual bukan hanya kuah dan bakso bulat. Ia akan menjajakan keadilan. Dan mungkin juga bahaya. Lalu lintas kehidupan akan segera berubah. Dan ini baru awal dari segalanya. 3 hari setelah peti jenazah Rina diturunkan di desa, pagi Jakarta dibuka dengan sirine yang meraung di kejauhan dan kendaraan militer yang lalu lalang di jalur protokol. Di dalam markas besar TNI bagian intelijen khusus, suasana mencekam. Di balik dinding baja dan ruang kedap suara, para petinggi sedang menyusun operasi rahasia yang akan menjadi misi paling sensitif tahun ini, operasi penyamaran terbuka. Di sebuah ruang briefing gelap yang hanya diterangi cahaya proyektor, muncul wajah-wajah penuh kewaspadaan. Di tengah ruangan berdiri Kolonel Binsar, sosok karismatik namun dikenal bengis terhadap anak buah yang gagal. Di belakangnya tergantung layar besar yang menampilkan grafik korban TKI ilegal dalam 5 tahun terakhir. Angka naik drastis sejak pandemi berakhir. Mayoritas korban berasal dari wilayah desa-desa sekitar Bekasi, Karawang, dan Indramayu. Kolonel menatap seisi ruangan. Mereka menyamar. Mereka keliling kampung. Mereka tak lagi bawa senjata. Mereka bawa brosur kerja, senyum ramah, dan janji palsu. Tapi pastikan satu hal, sindikat ini bekerja rapi, profesional. Sudah puluhan miliar mengalir dari perdagangan manusia ini. Seorang pria duduk di pojok ruangan. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari. Wajahnya keras, dengan bekas luka di pelipis kiri. Dia tak bicara sepatah kata pun, hanya mengamati layar. Itulah Serka Arman, agen lapangan senior yang pernah menyamar sebagai nelayan di Ambon, penambang pasir di Kalimantan, bahkan satpam mal di Bali. Kolonel mendekatinya. Arman, ini bukan misi biasa. Kita berhadapan dengan jaringan internasional. Dugaannya, mereka bukan cuma jual TKI. Mereka juga libatkan sindikat penipuan online, pemalsuan dokumen, dan penyiksaan korban. Dan pusat semua ini ada di antara ganggang kecil Cikarang dan Karawang. Di tempat di mana pemerintah jarang hadir, dan hanya calo kerja luar negeri yang dipercaya warga. Arman masih diam. Matanya menatap foto-foto korban yang terpampang. Perempuan muda dengan wajah penuh luka, anak-anak yang hilang kontak, keluarga yang menangis di televisi. Jadi, saya akan jadi apa kali ini? Tanya Arman akhirnya, suaranya rendah dan dingin. Kolonel mengangkat selembar kain dan membuka sebuah peralatan. Bukan pistol, bukan alat penyadap, tapi satu gerobak bakso mini lengkap dengan seragam tukang bakso dan caping lebar. Kamu akan jadi tukang bakso keliling. Nama kamu, Mang Karyo. Kamu masuk ke desa tempat Rina dulu tinggal. Kamu nggak buru-buru cari target. Kamu dekati warga. Kamu jual rasa aman. Kamu jadi bagian dari mereka. Dan ketika waktunya tiba, kamu cabut akar sindikat ini, sampai tak ada lagi yang bisa tumbuh. Lanjut Kolonel sambil meletakkan 2 foto penting di meja. Satu wanita berjilbab dengan senyum menipu, dan satu pria muda dengan mata sipit dan bekas tato bekas dihapus. Ini 2 ekor ular yang harus kamu temui. Mbak Rani, perekrut halus. Dan Eko, kurir yang membawa TKI ke pelabuhan Tanjung Balai. Temukan jalur mereka. Amati, lalu hancurkan. Arman berdiri. Ia membuka jaket kulitnya dan mengganti dengan baju lusuh ala pedagang bakso. Ia mengambil caping dan mencobanya di depan kaca. Lalu menatap pantulan dirinya sendiri. Kalau sampai saya gagal, Arman berkata pelan, itu artinya mereka terlalu dalam meracuni rakyat. Kolonel mengangguk. Kamu tidak boleh gagal. Karena ini bukan soal negara. Ini soal anak-anak bangsa yang dijual seperti barang. Malam itu, tanpa pengawalan, tanpa seragam, Arman berangkat menggunakan truk sayur ke arah Cikarang. Di sampingnya hanya ada satu gerobak bakso yang sudah dimodifikasi menjadi markas bergerak, lengkap dengan GPS, alat sadap, dan kamera tersembunyi di dalam mangkok bakso palsu. Sementara itu, jauh di desa tempat misi ini akan dimulai, seorang wanita muda sedang membagikan brosur di pos ronda, menjanjikan pekerjaan nyaman di Kamboja. Senyumnya ramah, matanya berkilat. Ia belum tahu, dalam waktu dekat,
Akan datang tukang bakso baru yang akan menjajakan lebih dari sekadar bakso. Ia akan menyajikan keadilan panas-panas, lengkap dengan bumbu balas dendam. Dan misi rahasia pun dimulai. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas jalan-jalan kecil desa Cibarusa, pinggiran Cikarang. Udara masih dingin, suara ayam berkokok bersahutan, dan matahari baru menembus dedaunan pohon bambu. Di ujung jalan sempit berbatu, suara ting ting ting, bakso, menggema untuk pertama kalinya. Gerobak bakso tua beroda 3 melaju perlahan, ditarik oleh seorang pria dengan caping besar menutupi hampir seluruh wajahnya. Suaranya serak, seperti orang kampung kebanyakan. Bakso, bakso panas, mangkok 2000. Tak ada yang tahu, di balik gerobak tua itu tersimpan teknologi mini, kamera tersembunyi, pelacak suara, alat penyadap, dan pemindai wajah. Dan pria bersuara parau itu bukan siapa-siapa, kecuali Serka Arman, agen intel terbaik TNI yang kini menyamar sebagai Mangkaryo si tukang bakso keliling. Penduduk kampung awalnya curiga. Mereka belum pernah melihat tukang bakso itu sebelumnya. Tapi wajah Arman begitu lihai memainkan peran. Ia menunduk saat menyapa orang tua, memberi diskon pada anak kecil, dan dengan cepat menangkap logat setempat. Mang, baru jualan di sini ya?" tanya seorang ibu muda, Bu Nur, yang sedang menjemur baju. "Iya Bu, baru pindah dari Subang. Bini saya orang sini, katanya di kampung ini laris jualan," jawab Arman sambil tersenyum kaku, menyendokkan bakso ke mangkok. Lidahnya mulai meniru logat setempat. Tangannya lihai menyusun bakso, namun telinganya menangkap lebih banyak. Ia mulai mencatat dalam kepalanya. Siapa suka bergosip, siapa sering pergi malam-malam, siapa yang pernah cerita soal kerja di luar negeri. Setiap malam, Arman kembali ke kontrakan kecilnya di ujung gang sempit. Di sana, ia buka semua rekaman suara dari mikrofon tersembunyi di gerobaknya. Ia pelajari percakapan, cari celah, dan analisis siapa yang mungkin terhubung ke sindikat. Sampai suatu malam, ia mendengar percakapan menarik dari rekaman hari itu. Lu, si Mbak Rani dateng lagi minggu depan. Katanya ada kuota buat ke Kamboja. Tapi kali ini lewat jalur Batam, bukan lagi via Pontianak." "Serius? Wah, gue maulah. Daripada kerja serabutan di sini. Di sana katanya ngurusin kosmetik doang. Gak capek?" Arman memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Nama yang disebut, Mbak Rani, target pertama. Dari penelusuran intel, Mbak Rani dikenal sebagai wanita muda berwajah lugu, namun di balik senyumnya tersimpan kelicikan luar biasa. Dia dikenal masuk dari jalur PKK dan pengajian ibu-ibu. Modusnya halus, membawa brosur kerja luar negeri dengan gaji tinggi, sambil menyisipkan embel-embel agama dan rezeki halal. Malam itu, Arman menyalakan radio pemancar mini. Ia kirim sinyal pendek ke markas. Hanya satu kalimat, "Target akan datang minggu depan. Siap masuk fase 2. Keesokan harinya, Arman mulai merancang strategi. Ia dekati orang-orang tertentu, tetua kampung, anak-anak muda pengangguran, hingga warung kopi tempat biasanya agen calon nongkrong. Ia lempar topik-topik seputar kerja luar negeri secara natural. "Ada tetangga saya dulu ke Malaysia, pulang-pulang bawa motor. Ada yang tahu caranya." Tak butuh waktu lama, seseorang mendekatinya. Wawan, pria tanggung, rambut dicat merah, tangan penuh tato buram. "Lu mau kerja juga, Mang? Ada tuh kenalan gue. Tiap minggu ada yang berangkat. Ngurusin kerja di salon sama pabrik kosmetik gitu." Arman tertawa kecil. "Mang kan udah tua, tapi kalau buat keponakan sih, bisa aja. Nanti gua tanya-tanya, ya?" Wawan tersenyum. "Gampang, gua kasih brosurnya besok." Malam itu, Arman mencatat semuanya. Wawan adalah pintu, dan Mbak Rani adalah kuncinya. Di luar kamar kontrakannya, gerobak bakso diam tak bergerak. Tapi dari balik baksonya, perang diam sedang disiapkan. Perang melawan sindikat yang menjual manusia dengan senyum. Dan desa Cibarusa tak tahu
bahwa tukang bakso yang mereka kira cuma dagang kuah dan mie, sedang mempersiapkan misi penyergapan berskala nasional. Matahari pagi menyembul di atas kampung Cibarusa, menyinari gerobak bakso Mang Karyo yang kini sudah menjadi bagian dari denyut nadi desa. Anak-anak menunggu di ujung gang, ibu-ibu menyambut dengan senyum, dan kaum bapak mulai menyapa akrab. Tapi bagi Arman, penyamaran itu bukan sekadar menjual bakso. Setiap senyuman adalah kamuflase, dan setiap pelanggan adalah potensi sumber informasi. Hari itu, Wawan datang membawa sesuatu, sebuah brosur lusuh berjudul besar, "Kerja di luar negeri gaji 10 juta, tanpa ribet." Arman menyambutnya dengan pura-pura antusias. Ia membaca dengan seksama. Di bawah logo agensi fiktif, tertulis kontak, CP, Mbak Rani via WhatsApp only. Ini pasti jalan masuknya, batin Arman. Wawan mulai cerita, tanpa sadar sedang diwawancarai oleh agen Intel. Kemarin aja ada 2 cewek dari kampung sebelah yang udah berangkat. Gak ribet, tinggal kumpulin KTP, akte lahir, sama bayar DP 2 juta. Sisanya dipotong gaji. Simple banget. Arman menanggapi datar. Dan kerjanya pasti enak ya? Wawan tertawa kecil. Ya katanya sih begitu. Tapi yang penting keluar negeri dulu. Mang, mau susah dikit yang penting dolar. Ye gak? Setelah Wawan pergi, Arman menyalakan alat scanner mikro di gerobaknya. Brosur itu ternyata mengandung chip pelacak RFID. Sangat primitif, tapi cukup untuk melacak distribusi. Artinya, sindikat ini bukan sembarangan. Mereka terorganisir dan sistematis. Malamnya, Arman mengaktifkan laptop tersembunyi di dalam gerobaknya dan mengakses sistem Langit Hitam, jaringan Intel bawah tanah milik TNI. Ia masukkan nomor telepon Mbak Rani. Hasilnya, nomor pernah aktif di 3 lokasi berbeda, Karawang, Batam, dan Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Dugaan awal terbukti, jaringan ini bukan lokal. Ini lintas negara. Beberapa hari kemudian, Wawan kembali dengan kabar. Minggu depan Mbak Rani datang ke pos ronda. Katanya mau presentasi ke ibu-ibu soal kerja di luar negeri. Lu ikut aja, Mang, biar keponakan lu bisa langsung daftar. Arman mengangguk. Saatnya mendekat. Hari yang ditunggu tiba. Pos ronda diubah jadi aula presentasi dadakan. Ibu-ibu berdatangan, sebagian bawa anak, sebagian tertarik karena brosur yang menjanjikan kerja halal tanpa modal. Di sudut ruangan, Arman duduk dengan pakaian biasa, membawa gerobak bakso yang parkir tak jauh dari situ. Lalu datanglah dia, Mbak Rani, perempuan muda, rapi berhijab, berbicara lembut dan ramah. Tapi Arman tahu, semua itu topeng. Dia memperhatikan gerak tubuh Rani, tidak pernah menatap langsung, selalu jaga jarak, dan terus menutupi bagian tangan kirinya, kemungkinan menyembunyikan alat komunikasi. Presentasi dimulai. Bapak Ibu, saya hanya ingin membantu. Banyak orang dari desa ini hidup susah, kerja keras tapi hasilnya sedikit. Di luar negeri, kita bisa bekerja dengan tenang, dijamin oleh agensi kami. Legal, halal, dan menguntungkan. Di layar proyektor kecil, ditampilkan foto-foto perempuan tersenyum di depan pabrik kosmetik, restoran cepat saji, dan salon kecantikan. Namun Arman mencatat kejanggalan. Semua foto buram, tidak ada nama perusahaan. Lokasi hanya ditulis, luar negeri. Ia tahu, ini bukan rekrutmen kerja, ini perbudakan terselubung. Sesi tanya jawab dibuka. Seorang ibu bertanya, kalau anak saya belum punya paspor, bisa dibantu? Mbak Rani tersenyum. Tentu bisa. Kami punya jaringan di imigrasi. Semua bisa diatur. Di momen itu, Arman sadar, mereka bahkan sudah menyusup ke dalam sistem negara. Malamnya, Arman melapor melalui radio mikro. Target utama terdeteksi. Jalur distribusi TKI ilegal via Batam. Lanjut kapal cepat ke Kamboja. Identifikasi. Perekrut wanita Mbak Rani. Penyusupan hingga tingkat dokumen. Minta izin untuk naik status operasi ke fase tertutup, infiltrasi jalur logistik.
Ia tutup radio. Di luar kontrakan, angin berhembus kencang. Tapi di dalam dadanya, badai yang lebih besar sedang menyala. Kini ia tahu, ia harus ikut dalam rombongan calon TKI, menyamar sebagai wali peserta. Ia tidak hanya akan membongkar jalur, tapi akan masuk ke dalam kandang harimau. Langkah demi langkah, ia menapaki jalur paling gelap dari perdagangan manusia. Dan malam itu, Arman menatap langit dan berbisik dalam hati. Saya bukan tukang bakso. Saya perpanjangan tangan negara. Dan saya akan bawa kalian semua pulang. Pagi itu, langit di pelabuhan Sungai Lekop, Batam, ditutupi awan tebal. Aroma asin laut bercampur dengan bau solar menyambut Arman yang kini menyamar sebagai seorang buruh pelabuhan bernama Jumadi. Wajahnya penuh kotoran oli dan peluh, jaketnya lusuh, dan tubuhnya tampak seperti orang yang terbiasa hidup di laut. Semua demi satu misi besar, menyusup ke kapal pengangkut TKI ilegal yang akan berlayar menuju perairan Kamboja. Melalui info dari Komandan Wahyu dan laporan penyadapan, Arman mengetahui bahwa sindikat pengiriman TKI gelap memiliki kapal tua yang biasa berlayar dari pelabuhan Tikus di Batam menuju perairan internasional. Di atas kapal itulah para korban diselundupkan, disatukan bersama ratusan lainnya dalam ruangan sempit dan pengap. Arman sudah tahu bahwa menyusup ke kapal itu bukan hal mudah. Kapal tersebut dijaga ketat oleh anak buah Herman Suryaputra, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Namun dengan identitas palsu sebagai Jumadi, ia berhasil diterima bekerja sebagai buruh bongkar muat, sebelum akhirnya naik sebagai kru bantu mesin. Malam itu, kapal KM Sumber Langit bersiap angkat jangkar. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal navigasi. Kapal itu seperti bayangan di tengah laut, diam, tapi mematikan. Arman berdiri di dek buritan sambil mengamati para calon TKI yang digiring masuk satu persatu. Sebagian besar adalah perempuan muda dan laki-laki berusia produktif. Wajah-wajah lugu yang penuh harapan. Mereka membawa tas kecil, beberapa bahkan hanya berbekal baju di badan. Seketika, Arman menatap tajam. Di antara ratusan korban itu, ia mengenali satu wajah. Neni, gadis muda yang pernah ia selamatkan saat menggerebek kontrakan perekrut di Cikarang. Neni kini tertunduk, wajahnya pucat, dan tampak sangat ketakutan. Arman mengepalkan tangan. Ini sudah kelewatan. Di ruang mesin, Arman mencatat koordinat kapal dengan perangkat tersembunyi yang ditanam di bajunya. Ia mengirim sinyal ke markas dengan kode waktu. Waktu serga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Namun saat ia kembali ke geladak, seorang awak kapal mencurigainya. Kamu siapa? Baru kemarin sore kerja udah berani naik ke ruang kontrol. Tanya si awak sambil mendekat, matanya tajam. Arman tersenyum tipis, berusaha mengulur waktu. Bos bilang suruh bantu ngecek genset. Katanya ada suara aneh dari ruang mesin. Tapi awak itu tak percaya. Ia langsung menarik rah baju Arman dan menyeretnya ke ruang kapten. Di ruangan kecil penuh peta dan kompas tua, Arman dihadapkan pada kapten kapal bernama Pak Basri, lelaki tua bermata dingin dengan bekas luka di pelipis. Ia dikenal sebagai salah satu pengendali jalur laut sindikat TKI. Pak Basri memandang Arman lama. Wajah kamu nggak asing. Jantung Arman berdegup cepat. Tapi sebelum situasi memanas, sinyal alarm berbunyi. Sirene dari laut berbunyi panjang. Kapal patroli TNI AL telah mendekat. Pengkhianat, teriak Pak Basri. Langsung mencabut pistol. Tapi Arman lebih cepat. Ia menepis pistol itu, menendang meja hingga menumbangkan Pak Basri, lalu berlari keluar ruangan. Kekacauan pun meledak di kapal. Awak kapal yang panik mulai melempar barang ke laut, mencoba menghapus jejak. Sementara itu, dari kejauhan, dua kapal cepat TNI AL mendekat dengan sorotan lampu. Tembakan peringatan dilepaskan. Kapal KM Sumber Langit berusaha melarikan diri, tapi mesin rusak membuat kecepatannya menurun drastis. Di tengah kekacauan itu, Arman menemukan Neni dan berteriak, "Ikut aku kalau mau selamat." Ia membawa Neni ke dek atas, memberi isyarat kepada kapal TNI dengan senter Morse rahasia. Dentuman keras mengguncang lambung kapal saat granat kejut dilemparkan. Teriakan panik terdengar dari para penumpang.
Beberapa menit kemudian, pasukan elit TNI AL menyerbu masuk. Dalam waktu singkat, semua awak kapal ditangkap, para korban diselamatkan, dan Arman kembali berdiri di tengah geladak dengan tubuh berlumur oli dan darah. Letkol Wahyu datang dengan helikopter dan menyambut Arman. "Kerja bagus, Arman. Tapi kita belum selesai. Kita sudah tangkap kapalnya, tapi belum hancurkan sindikatnya." Arman menatap laut lepas yang masih gelap. Selama Herman belum ditangkap, mereka akan terus mengirim manusia seperti barang. Letkol Wahyu mengangguk. "Kita akan bergerak ke target besar berikutnya." Herman Surya Putra. Dan di kejauhan, dari dek kapal yang telah diamankan, Neni menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya pikir saya tidak akan selamat malam ini." Arman hanya tersenyum tipis. "Jangan panggil saya Pak. Saya cuma tukang bakso yang kebetulan bisa nyetir kapal." Misi penyusupan Arman ke kapal TKI gelap sukses besar. Namun bayang-bayang Herman dan sang pengendali tertinggi, Nadia Kumalasari, belum tersentuh. Perang masih jauh dari selesai. Laut telah membisikkan rahasia. Kini Arman harus menyelam lebih dalam. Langit Cikarang digelayuti mendung saat Arman, yang kini menyamar sebagai Mang Karyo, resmi bergabung dalam daftar keberangkatan ke luar negeri sebagai pendamping salah satu calon TKI, seorang gadis muda bernama Mira, anak yatim piatu yang dibujuk oleh sindikat untuk ikut kerja salon di luar negeri. Mira adalah umpan. Arman tahu itu, tapi ia juga tahu, untuk masuk ke dalam, ia harus ikut dalam gelombang. Hari keberangkatan dimulai dari satu lokasi rahasia, sebuah rumah kontrakan di Karangasih yang disulap jadi tempat penampungan. Di sana, Arman mendapati 8 perempuan muda, sebagian besar lulusan SMP dan SMA, duduk gelisah sambil menunggu. Mereka dipakaikan baju seragam polos tanpa label, dilarang membawa HP. Makanan disuplai seadanya. Malamnya, datang seorang pria bertubuh besar bernama Ujang, yang dipanggil Bos. Ujang berbicara tegas, dingin, tanpa senyum. "Kalian yang di sini harus patuh. Tidak ada yang keluar tanpa izin. Kita akan berangkat malam lusa. Siapa yang bikin ribut, ditinggal." Arman mengamati. Di balik tubuh gempalnya, Ujang memegang daftar panjang. Ia menyadari, semua calon TKI itu sudah terdata dalam sistem ilegal, dan besar kemungkinan akan dijual pada jaringan lain setibanya di luar negeri. 2 hari kemudian, malam keberangkatan tiba. Mereka dibawa dalam 3 mobil travel gelap, tanpa plat nomor, menuju pelabuhan Tanjung Priok. Tapi mereka tidak langsung naik kapal. Mereka turun di sebuah gudang tua tak jauh dari pelabuhan, dijaga oleh beberapa pria berbadan tegap dan penuh tato. "Ini tempat transit sebelum ke Batam," kata salah satu sopir. Di gudang itu, Arman menyaksikan sendiri mimpi buruk yang sesungguhnya. Di salah satu kamar gelap, ada 2 perempuan yang tampak linglung. Di dinding, ada coretan nama-nama yang dicoret dengan tinta merah. Bau obat tidur dan alkohol menyengat. Dan yang paling mencolok, kamera CCTV dipasang di setiap sudut. Arman sadar, ini bukan sekadar transit. Ini pusat sortir manusia. Malam itu, ia berhasil menyelinap ke ruang belakang dan mengakses sistem CCTV melalui ponsel modifikasi miliknya. Ia mengambil rekaman penganiayaan dan dugaan pemaksaan tanda tangan kontrak kerja paksa. Ia kirimkan langsung ke pusat Intel TNI. Fase 4. Ditemukan pusat logistik TKI ilegal. Lokasi: gudang pelabuhan Tanjung Priok. Bukti rekaman siap. Mohon izin intervensi jika diperlukan. Tapi jawabannya mengejutkan. Tahan posisi. Target utama belum muncul. Jalur laut belum terdeteksi. Operasi belum boleh bocor. Arman menggertakkan gigi. Ia harus menahan diri, walau di hadapannya perempuan-perempuan muda sedang dipersiapkan untuk dijual. Keesokan harinya, rombongan dibawa melalui jalur laut menggunakan kapal cepat menuju Batam, tanpa dokumen resmi. Penjaga pelabuhan telah diamankan dengan amplop tebal. Di tengah laut, Arman sempat mengintip isi koper milik Ujang. Ia menemukan paspor palsu, tiket ke Kamboja atas nama palsu,
dan uang dolar as dalam jumlah besar. Setibanya di Batam, mereka dibawa ke rumah penampungan kedua, lebih besar dan lebih terstruktur. Disinilah Arman menyadari bahwa sindikat ini bukan skala kecil. Ini adalah jaringan internasional yang bekerja sama dengan mafia laut, imigrasi gelap, dan perekrut di luar negeri. Dan akhirnya, disinilah Arman bertemu dengan sosok yang selama ini hanya disebut dalam radio intel. Kuda Hitam, seorang lelaki asing bermata sipit, berpakaian parlente, dan selalu ditemani 2 bodyguard bersenjata. Kuda Hitam berbicara dalam bahasa campuran Melayu-Inggris, dan tampak menyeleksi para TKI layaknya barang dagangan. Ia tunjuk Mira. This one pretty. Phnom Penh. 2 Caprice. Send tomorrow. Arman mengepal tangan. Kini ia tahu, Mira akan dijual sebagai pekerja salon, yang sebenarnya hanyalah kamuflase dari jaringan perdagangan seksual. Tapi ia belum bisa bergerak. Ia harus ikut sampai ke Kamboja. Malam itu, Arman berdiri di balkon rumah penampungan Batam, menatap lampu-lampu kota yang tampak damai. Tapi di bawahnya, neraka sedang berlangsung. Ia berkata pelan dalam hati, "Kalian boleh kirim tubuh mereka, tapi jiwa mereka akan pulang. Saya pastikan itu." Kamboja, sebuah negara yang bagi sebagian orang Indonesia terdengar asing, namun bagi para korban sindikat ini, ia adalah neraka yang tersembunyi di balik nama lowongan kerja luar negeri. Setibanya di Bandara Phnom Penh, Arman dan para calon TKI tidak dibawa ke kantor agensi seperti yang dijanjikan. Mereka langsung diangkut dalam mobil van gelap dengan kaca film hitam pekat. Arman duduk berdampingan dengan Mira, gadis muda yang sejak dari Batam tak berhenti berdoa dalam diam. Wajahnya pucat, dan matanya menyiratkan rasa takut yang begitu dalam. "Mira," bisik Arman pelan, tetap menjaga penyamarannya sebagai Mangkaryo. "Kalau ada apa-apa, pegang ini." Ia menyelipkan kepingan logam kecil ke telapak tangan Mira. Itu bukan sekadar logam biasa. Itu pelacak GPS mini yang sudah tersambung dengan satelit TNI. Mobil van berhenti di kawasan sepi yang dipenuhi bangunan tua bertingkat. Sebuah gedung 4 lantai tanpa papan nama, dijaga pria-pria berbadan kekar dengan senjata tersembunyi di balik jaket. Arman tahu, tempat ini bukan penampungan. Ini adalah gudang manusia. Satu persatu para TKI ilegal dimasukkan ke kamar-kamar kecil seperti sel tahanan. Setiap kamar hanya berisi kasur tipis, kamera pengawas, dan botol air mineral. Tidak ada ventilasi, tidak ada jendela. "Welcome to your new home," ujar seorang pria lokal berlogat Khmer, tertawa puas sambil mengunci pintu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk. Setiap pagi, mereka dibangunkan dengan sirene. Makanan hanya 2 kali sehari, nasi basi dan sup hambar. Para korban dipaksa belajar skrip penipuan, termasuk berpura-pura menjadi customer service palsu untuk situs judi online dan penipuan asmara, scam romance. Mira mulai sakit, batuknya parah, demam tinggi, tapi tak satu pun penjaga peduli. Arman diam-diam mencatat semuanya. Lokasi kamera, jalur keluar, pergeseran shift penjaga, bahkan kode-kode di pintu logistik. Ia tahu, sekali saja ia ketahuan bukan bagian dari mereka, nyawanya melayang. Suatu malam, seorang perempuan bernama Lia, yang berasal dari Lombok, mencoba kabur. Ia menyelinap ke lorong belakang dan membuka pintu darurat. Tapi jebakan menunggu. Terdengar jeritan, tembakan. Semua penghuni kamar dipaksa menyaksikan tubuh Lia yang terkapar. "Ada yang lain mau ikut dia?" ujar penjaga dalam bahasa Indonesia yang fasih. Semua membeku. Arman menunduk. Matanya menyala. Dalam benaknya, ia sudah menggambar denah seluruh tempat itu. Tapi yang paling ia tunggu adalah momen penting. Kedatangan kuda hitam ke lokasi. Karena hanya dengan itu, ia bisa memicu operasi penyelamatan penuh. 3 hari kemudian, kabar itu datang. Seorang informan lokal berhasil mengirimkan pesan singkat ke unit pusat TNI di Jakarta. Kuda hitam akan datang malam ini untuk transaksi besar. Akan ada pemindahan 12 TKI ke Kamboja bagian utara. Lokasi, Gudang Phnom Penh. Level 3. Jam 21.
Sementara itu, di dalam sel, Mira kejang-kejang. Demamnya makin tinggi. Arman tahu, dia harus segera bertindak, bukan hanya untuk menyelamatkan Mira, tapi juga para perempuan lain yang terperangkap di sana. Pukul 21 waktu Kamboja. Gedung bergemuruh oleh langkah kaki para penjaga. Kuda hitam datang, mengenakan setelan jas mewah, didampingi dua pria asing berkulit putih. Arman menyelinap keluar melalui lorong servis, menggunakan pin logam yang ia sembunyikan dalam sandal untuk membuka kunci pintu darurat. Di lantai 2, ia berhasil masuk ke ruang kontrol. Dalam hitungan detik, ia meretas sistem kamera dan mengirimkan lokasi real-time ke pusat komando TNI. Lokasi target utama dikonfirmasi. Kuda hitam di lantai 3. Jalankan operasi halilintar. Over. Balasan datang. Negosiasi dengan Kementerian Pertahanan Kamboja berhasil. Pasukan elit telah diberangkatkan. Tahan posisi dan lindungi saksi utama. Operasi aktif dalam 18 menit. Tapi waktu terlalu lama untuk Mira. Dengan segala keberanian, Arman menggendong Mira keluar dari sel menuju ruang logistik. Ia harus menyelamatkan nyawa gadis itu, apapun risikonya. Tapi seorang penjaga menghadangnya. "Hei, lu bukan dari sini!" teriak pria itu. Pertarungan pecah. Arman menghantam kepala penjaga itu dengan tabung oksigen hingga pingsan. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Saat alarm gedung berbunyi, saat kuda hitam menyadari sesuatu tidak beres, dan saat helikopter pasukan elit Kamboja mulai mendekat dari kejauhan, Arman memeluk Mira erat dan berkata, "Bertahanlah, sebentar lagi semua akan berakhir." Langit Phnom Penh malam itu tak bertabur bintang. Gelap, berat, dan mencekam. Namun dari kejauhan, suara desing baling-baling helikopter militer mulai memecah keheningan seperti lonceng pembebasan bagi para korban yang terkunci dalam gudang maut. Di dalam lantai 3, kuda hitam, pria Indonesia berwajah bersih tapi berhati busuk, sedang berdiskusi dengan dua pria asing pemilik jaringan penipuan online internasional. Tumpukan paspor, dokumen palsu, dan daftar nama calon korban terpampang di hadapan mereka. "Ada 12 orang siap dikirim ke Poipet malam ini," ujar kuda hitam dengan percaya diri. "Yang sakit, buang saja. Kita tak butuh sampah." Tiba-tiba, seluruh listrik padam. "Apa ini?" teriaknya. Lampu darurat menyala merah. Sirine berbunyi memekakkan telinga. Semua penjaga mulai panik. Senjata di tangan, berlarian tanpa arah. Dan dari arah barat, dua helikopter militer Kamboja muncul, menyorotkan lampu sorot ke arah bangunan. Sementara itu, di lantai bawah, Arman menyandarkan Mira di balik lemari logistik, membungkus tubuhnya dengan jaketnya sendiri. Gadis itu menggigil hebat. "Aku janji, kamu akan selamat, Mira. Sedikit lagi." Arman menyelinap ke tangga darurat menuju lantai 3. Di saku celananya, ia menggenggam satu flashbang milik sendiri yang ia sembunyikan sejak dari Jakarta, bagian dari senjata kecil yang diselundupkan lewat tubuh boneka bakso di koper penyamarannya. Saat dua penjaga mencoba mengamankan pintu utama lantai 3, Arman melempar flashbang ke dalam ruangan rapat kuda hitam. Letupan cahaya membuta. Teriakan. Kepanikan total. Dalam kekacauan itu, Arman menyerbu masuk. Tinju kerasnya mendarat di wajah penjaga pertama, lalu tendangan ke arah perut yang kedua. Ia menarik jas kuda hitam dan membantingnya ke meja kayu hingga berderak. "Kamu pikir Indonesia tidak tahu apa yang kalian lakukan? Hah?" geramnya. Kuda hitam terbatuk darah. Matanya membelalak. "Siapa kamu sebenarnya?" "Intel TNI. Dan kamu?" Arman menodongkan pistol yang ia rebut dari penjaga. "Selesai malam ini." Dari jendela belakang, pasukan elit militer Kamboja menuruni tali dari helikopter. Mereka menyerbu lantai 3 dengan formasi penuh. Ledakan kecil terdengar di sudut belakang gedung. Arman mengangkat tangan, memberikan sinyal khusus dari saku jaketnya. Lampu inframerah sinyal sahabat. Pasukan mengenalinya dan langsung mengamankan lokasi. "Target dikonfirmasi," teriak salah satu tentara. Kuda hitam ditangkap hidup-hidup.
24 korban ditemukan di lantai 1 dan 2. Ada yang terluka parah. Arman segera menuntun pasukan menuju Mira dan para korban lainnya. Tim medis segera menggotong Mira ke tandu. Napasnya lemah, tapi masih ada denyut. Arman mengikuti sambil menggenggam tangan gadis itu. Di halaman depan, mobil ambulans, tentara, dan awak media Kamboja mulai berdatangan. Operasi penyelamatan ini menjadi berita besar internasional. Dan yang lebih penting, identitas sindikat besar TKI ilegal berhasil dibongkar, dengan seluruh dokumen dan paspor palsu sebagai barang bukti. Seorang perwira militer Kamboja menepuk bahu Arman. Kalau semua intel Indonesia seperti kamu, dunia akan lebih aman. Tapi Arman tidak menjawab. Ia menatap langit. Lelah, tapi puas. Tugasnya belum selesai. Tapi separuh neraka sudah ia bakar malam ini. Kuda hitam dibawa dalam kondisi tangan diborgol. Wajah penuh luka. Saat melewati Arman, ia berkata pelan, "Kamu pikir ini sudah selesai? Mereka masih ada, di Jakarta, di Cikarang, dan Batam. Ini baru awal." Arman menatapnya tajam. "Justru karena itu aku belum berhenti." Dan saat fajar mulai menyingsing di Phnom Penh, kabar tentang Operasi Halilintar tersebar. Dunia tahu tentang kekejaman sindikat ini. Tapi Arman tahu, masih ada sisa-sisa ular yang harus ia kejar. Jakarta, 2 minggu setelah penggerebekan di Phnom Penh. Langit mendung menaungi Bandara Soekarno-Hatta saat pesawat militer yang membawa Arman mendarat tanpa sorotan media. Tak ada sambutan resmi. Hanya satu mobil SUV hitam dengan plat militer menunggu di apron, menjemput sang intel yang kini dicap sebagai pahlawan tak dikenal. Di dalam mobil, Letkol Wahyu, perwira senior Badan Intelijen Strategis, BAIS, menyerahkan satu berkas tebal berlogo rahasia negara. "Selamat kembali, men. Tapi kita belum selesai." Arman membuka berkas itu. Foto wajah seorang pria berjas abu-abu, rambut disisir rapi, duduk di ruang rapat DPR. Di bawah fotonya tertulis, nama, Herman Surya Putra, alias Singa Tua. Posisi, anggota DPR Komisi 9. Status, tersangka dalang utama jaringan pengiriman TKI ilegal ke Kamboja, Batam, Cikarang, Surabaya. Arman tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Politisi. Letkol Wahyu mengangguk. Bukan sembarangan. Dia yang danai operasi kuda hitam. Dia yang buat skema legal formal untuk kirim TKI pakai payung PT abal-abal. Semua aman di atas kertas. Kenapa belum ditangkap? Karena dia punya kekuasaan. Dan kita tidak bisa asal tangkap tanpa bukti yang tak terbantahkan. Makanya kamu akan masuk lagi, men. Kali ini, menyamar sebagai petugas rekrutmen resmi di bawah PT Berkah Global Mandiri, anak perusahaan milik Herman. Arman menarik napas panjang. Ini bukan misi biasa. Ini bukan hanya menyusup ke markas sindikat, tapi menembus ring kekuasaan. 3 hari kemudian, di sebuah kantor megah di Kuningan, Arman sudah duduk di balik meja resepsionis sebagai staf HR outsourcing. Menggunakan identitas palsu sebagai Ahmad Rashid, ia mulai memetakan jaringan. Ratusan orang keluar masuk kantor setiap minggu. Wanita muda dari desa-desa, pria pekerja kasar, orang tua yang tak bisa membaca kontrak. Semuanya direkrut dengan iming-iming kerja halal di luar negeri. Tapi di balik layar, Arman menemukan kejanggalan. Kontrak ditulis dalam bahasa Inggris rumit. Dokumen medis dimanipulasi. Tiket keberangkatan dibayar perusahaan. Tapi gaji mereka akan dipotong selama 2 tahun. Dan yang lebih mengerikan, sebagian besar pekerjaan di luar negeri itu tidak ada. Mereka hanya dipindahkan ke training center, penampungan ilegal yang dikendalikan kaki tangan Singa Tua. Suatu malam, Arman berhasil membobol ruang data digital perusahaan. Ia menyalin semua file, data pengiriman, catatan keuangan, CCTV pengiriman TKI via pelabuhan kecil di Pantai Indah Kapuk, hingga rekaman pertemuan Herman dengan investor asing. Namun saat ia keluar dari ruangan, seorang wanita parubaya berdiri di lorong gelap, menatapnya curiga.
Ahmad, itu kamu, kan? Atau, serka Arman? Arman diam. Jantungnya berdetak keras. Wanita itu adalah Bu Wening, mantan pegawai imigrasi yang kini bekerja sebagai kepala HRD di PT Berkah Global Mandiri. Aku tahu wajah orang militer. Kita pernah kerja sama waktu aku masih di Kemenkumham. Kamu bukan staf biasa. Arman menodongkan pistol kecil dari balik jas. Tapi Bu Wening tidak gentar. Ia malah tersenyum getir. Kamu tak bisa hentikan Herman hanya dengan senjata kecil. Dia punya orang di militer, di kepolisian, bahkan di kementerian. Satu-satunya cara menjatuhkannya adalah membuat publik melawan dia. Keesokan harinya, Arman bertemu Letkol Wahyu di rumah aman. Mereka menyusun rencana baru, memviralkan bukti kejahatan Herman. Tapi ini berisiko tinggi, bisa membuat Arman ditangkap, atau lebih parah, dibunuh sebelum sempat bicara. Malam itu juga, Arman mengunggah data ke server terenkripsi milik Bais. Lalu, dia menyalin versi editan dan menyerahkannya secara anonim ke seorang jurnalis investigasi senior, pemilik kanal YouTube Negeri Tanpa Nama. 3 hari kemudian, video itu tayang, berdurasi 37 menit, menampilkan bukti pemalsuan dokumen, rekaman suara Herman memerintah pengiriman TKI secara ilegal, dan pengakuan dari 2 korban selamat dari Kamboja. Video itu viral. Dalam 24 jam, 7 juta penonton. Hashtag tangkap singa tua menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Herman mencoba membela diri di konferensi pers. Tapi netizen tidak percaya. Di luar gedung DPR, ratusan keluarga korban berdemo. Di belakang layar, tekanan dari publik membuat pejabat tinggi tak bisa tinggal diam. Dan akhirnya, Bais mendapat lampu hijau dari presiden langsung. Laksanakan penangkapan. Arman kembali mengenakan seragam TNI malam itu, berdiri bersama satuan khusus. Mereka sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Saat Herman masuk ke mobil mewahnya di halaman gedung DPR, Arman muncul dari bayang-bayang. Selesai sudah, Tuan Herman. Politisi itu membeku. Tak bisa lari. Kamera awak media menangkap wajah pucatnya. Borgol pun diklik di tangannya. Dari jauh, Arman menatap langit Jakarta. Tak lagi mendung. Tapi ia tahu, cerita ini belum selesai. Masih ada yang harus ia tuntaskan. Seseorang yang lebih kejam. Seseorang yang tak pernah muncul di kamera. Herman Suryaputra kini telah ditangkap. Dan kebenaran tentang jaringan perdagangan manusia yang melibatkan politisi ternama telah terungkap. Namun, Arman tahu bahwa meskipun satu kepala singa telah dipenggal, masih ada yang lebih berbahaya di baliknya. Sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak terduga. Satu nama yang tak pernah disebutkan dalam rekaman apapun. Seseorang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, mengendalikan seluruh operasi dari Batam. Seorang wanita yang dikenal sebagai Ratu Sindikat. Nama yang tak banyak orang tahu, tetapi keberadaannya tersembunyi di setiap sudut operasional jahat ini. Arman memegang foto wanita itu di tangannya. Wajah cantik, namun penuh kebohongan, terlihat di foto yang ia dapatkan setelah membongkar data milik Herman. Nadia Kumalasari, pengusaha sukses dengan jaringan bisnis legal yang luas di Indonesia. Namun di baliknya ada pengaruh besar dalam perdagangan manusia ilegal. Nadia Kumalasari, ujar Letkol Wahyu, tatapannya serius. Dia bukan hanya pemain besar di Batam, tapi juga punya koneksi internasional. Bisnis legalnya cuma kedok. Di balik itu ada jaringan perdagangan manusia yang lebih kejam dari apapun yang kamu bayangkan. Dan dia tahu. Kamu sudah tahu. Arman terdiam. Misinya belum berakhir. Meskipun Herman sudah tertangkap, Nadia, si Ratu Sindikat, masih mengendalikan semua, dan Arman tahu, jika dia tidak segera bertindak, lebih banyak korban yang akan jatuh ke dalam jeratnya. Batam, kota pelabuhan yang menyimpan rahasia. Malam itu, Arman sudah berada di Batam, menyamar sebagai pengusaha kecil dengan kedok menawarkan peluang kerja ke luar negeri. Dengan identitas palsu sebagai Fauzan Malik, ia mulai berbaur di kalangan para pengusaha lokal yang terlibat dalam bisnis rekrutmen ilegal. Namun,
Ratu Sindikat bukanlah wanita biasa. Ia tahu siapa yang sedang mengincarnya. Dia memiliki jaringan intelijen yang sangat rapat. Tidak ada ruang untuk kelengahan. Arman, yang semula hanya mengikuti petunjuk di lapangan, akhirnya mendapatkan informasi penting. Nadia akan hadir di sebuah acara gala besar di salah satu hotel mewah di pusat kota Batam. Arman menyusup ke dalam, mengenakan jas resmi, dan dengan hati-hati mulai mencari informasi lebih lanjut. Di tengah acara yang ramai itu, Arman berhasil mengidentifikasi beberapa pengawal pribadi Nadia. Wajah mereka familiar. Mereka adalah mantan-mantan tentara bayaran dan mantan anggota polisi yang kini bekerja untuknya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Letkol Wahyu lewat komunikasi radio rahasia. Kita harus bertindak cepat. Selama dia masih berada di sini, kita harus menangkapnya sebelum dia kabur lagi, jawab Arman, sambil terus memantau gerak-gerik Nadia di lantai atas. Arman merasakan ketegangan. Ia harus mengatur langkah dengan sangat hati-hati. Ini bukan sekedar menangkap seorang pengusaha, tapi seorang wanita yang mengendalikan seluruh perdagangan manusia. Jika dia bebas, seluruh jaringan akan bangkit lagi. Namun, tak lama kemudian, situasi menjadi kacau. Tiba-tiba, lampu hotel padam, dan beberapa suara tembakan terdengar dari dalam gedung. Arman terkejut. Nadia sudah tahu. Seketika, tempat itu berubah menjadi perangkap. Arman merasakan tangan-tangan kasar membawanya ke ruang belakang. Sekelompok orang dengan masker sudah menghalangi jalannya. Tapi Arman bukan pria yang mudah dipermainkan. Ia langsung mengeluarkan senjata yang disembunyikan di balik jas, melepaskan tembakan ke arah pengawal yang menghadangnya. Keadaan menjadi semakin kacau. Di antara suara ledakan dan jeritan, Arman melihat Nadia, yang tampak tenang, keluar dari kerumunan dengan wajah penuh keyakinan. Dia berjalan menuju elevator dengan pengawalnya. Dia tak akan lolos kali ini, Arman berbisik. Dalam beberapa detik, Arman sudah berlari ke arah lift yang menuju lantai atas. Tembakan terdengar lagi. Baku tembak sengit terjadi di sekelilingnya. Tapi Arman terus maju, menyusup ke dalam kerumunan yang semakin kacau. Di lantai atas, Nadia sedang bersiap untuk melarikan diri melalui helipad pribadi. Arman memaksakan langkahnya semakin cepat. Saat dia hampir sampai, seorang pengawal dengan senapan mesin menghalanginya. Tanpa ragu, Arman menembak tepat di tangan pengawal tersebut, membuat senapan terlepas. Nadia, yang sudah berada di ambang pintu helipad, berbalik dan menghadapi Arman dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu masih di sini?" serka Arman. Nadia berkata, suaranya tajam dan penuh ancaman. "Kamu kira kamu bisa menghentikan semua ini? Dunia ini lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Arman menatapnya lurus. "Ini sudah selesai, Nadia. Kamu tidak bisa lari lagi." Dengan cepat, pasukan elit Indonesia yang sudah menunggu di luar meluncur masuk, mengepung Nadia dan pengawalnya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya. Nadia Kumalasari, Ratu Sindikat, akhirnya tak bisa menghindar. Penangkapannya langsung disiarkan ke seluruh dunia. Dunia menyaksikan seorang wanita yang menyembunyikan kekejamannya di balik topeng bisnis. Arman menatap helikopter yang mulai lepas landas. Tapi kali ini, dia tak ingin mengejar lagi. Misinya sudah selesai. Tidak ada yang akan lagi tersesat dalam perdagangan manusia. Dan di Jakarta, di balik layar-layar kaca, rakyat Indonesia memberikan tepuk tangan panjang. Perjuangan Arman akhirnya membuahkan hasil. Namun, Arman tahu, meskipun satu sindikat runtuh, dunia ini masih penuh dengan orang-orang yang tak terdeteksi, yang bersembunyi dalam kegelapan. Tapi untuk sementara, Arman bisa beristirahat. Ia tahu, tugas-tugas seperti ini tidak akan pernah berakhir. Kisah ini berakhir di sini. Namun apakah benar-benar selesai? Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.